Ketika dikasih dengan orang tuanya tidak ada rasa syukur nikmat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ketika dikirim 100.000, 200.000 kurang, suruh beli kitabnya 20.000, bilangnya 40.000. Ini yang bisa menjelekkan nama pondok pesantren. Ini yang bisa menjelekkan nama guru. Semua yang tadi saya sebutkan maupun jamaah yang buka amplop dapat pekerjaan, ya kan? Di sini mah nggak ada yang kayak gitu, Bang. Itu tuh ada yang dianyar. Di sini mah nggak ada. Yang ada mah di anyar pokoknya. Di sini mah nggak ada orangnya. Di sini mah kalau buka amplop alhamdulillahirabbil alamin, ya kan? Nggak ada pokoknya di sini ya. Paham? Itu insya Allah. Jadi di sini mah tidak ada yang saya bilang tadi. Biqadri ma yu'addi bihi fardhu wa yajibu alaihi ilmu. Jadi sholat fardu itu wajib. Sholat fardu itu wajib. Wajibun lan wajib, fardu wajibu alaihi ilmu. Jadi sholat fardu itu wajib. Ingkang wong muslim, orang muslim pun wajib sholat 5 waktu. Terkadang kita bekerja, ya, ngejar target, bukan payung doang yang ngejar target banyak. Yang orang pekerja kantor masih di sana ngejar target, benar enggak? Mang Ridwan narik beca ini ngejar target, ya kan? Mas Nurbin jualan mobilnya ngejar target. Mang Wawan selalu aja di rumah, ya kan? Gak ngejar target, ya nggak tahu, nggak paham saya, diajarinnya ganti, ya. Jadi ketika kita ngejar target, memburu-buru untuk mencari rezeki yang halal dan thayyiban, ya, berangkat ya. Mas Angga juga tuh ngejar target, semua Mang Meni punya profesi baru sekarang hebat, anu asik sekarang. Hebat. Jadi ya, ketika ngejar target itu mencari rezeki yang halal, memang bagus cari rezekinya. Naik mobil buru-buru, ya yang nanti jam naik mobil, yang beca, wis pokoknya mah, yang naik motor ngejar target, yang jualan segala macam. Ketika dipanggil sama Allah, sudah berkumandang adzan itu, balah dah dan aja, kagol, tanggung, ya tanggung kabul. Lah barang dikasih amplop, dibuka rezekinya, dapatnya sedikit, katanya 100.000 doang. Lah itulah contohnya. Kenapa? Kalau kita pengen rezeki kita banyak, kudu taat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sudah dijelaskan di sini, bahwasanya di kitabnya sudah dijelaskan fardu wajibu alaihi ilmu, sing ngaranane puniku salat fardu itu hukumnya wajib ing dalam wong sing muslim, ingkang muslim, ya. Jadi hukumnya wajib. Jadi udah waktunya azan, mau di jalan, mau kerja, tinggalin dulu, jangan kabur. Mending masih selamat. Barang meninggal dunia di jalan, benar nggak Pak Iwan? Di pabrik Mas Arif lagi ngituin tepung, ya kan, ngulur, ya kan. Barang meninggal, ya kan. Ada cerita, semuanya kan yang lagi ngetik segala macam, ya kan. Mas Edi itu Meni semuanya
Mas Ana semuanya mengawal lagi motong. Belum ada sejarahnya lagi motong meninggal. Kita bikin sejarahnya nanti. Biar ada sejarahnya. Biasanya kan, kayak kan orang meninggal itu pengantin. Ya kan? Kemarin ada di Lampung kan. Nah kita bikin sejarahnya orang lagi moto yang motonya meninggal. Bikin manguan sejarahnya. Masalah Sayyidina Muhammad. Ya. Jadi seperti itu. Sholat itu jangan ditinggalkan. Kalau pengen rezeki banyak, pengen hajat-hajat dikabul, pengen hajatnya semuanya dikabul, rezekinya banyak, usahanya banyak. Santri pun sama, pengen pinter, pengen menjadi kiai, pengen jadi ulama, tapi Allah tidak mau berbakti terhadap orang tua, tidak mau berbakti terhadap gurunya, tidak mau takdim terhadap gurunya, dan tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah bagaimana untuk menjadikan seorang yang bermanfaat? Begitupun jamaah semuanya santri juga. Bagaimana kalau kita pengen bermanfaat, tapi kelakuan kita tidak baik terhadap orang tua, kelakuan kita tidak baik terhadap guru kita? Bagaimana kalau kita pengen menjadi orang yang bermanfaat, tapi dari prinsip-prinsip itu kita tidak pernah melakukannya? Na'udzubillahi min dzalik. Pokoknya santri Bani Halim al-Hadan bakal semua jamaahnya juga takdim semua terhadap guru-gurunya, terhadap orang tuanya. Lah kalau pengen dikabul hajat-hajatnya, ibadah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, matiku, ibadahku sudah dijelaskan semuanya. Itu ketika kita pengen jadi orang bermanfaat, pengen jadi orang ya, tapi nggak mau ibadah sholat, udah dipanggil sama Allah tanggung terus. Pokoknya belum di pos belum. Nanti kalau udah di pos baru rumah sakit, udah rumah sakit nggak bisa masuk hasil meninggal. Bahkan nah ketika di situ sudah meninggal kita berteriak pengen hidup, kembali jangan salah. Ya, awas tuh ya, yang lagi di kerjaan tuh ya, udah azan mau deket apalagi ya. Alasan jauh, ya jauh. Jadi cari, ya. Gitu. Apalagi kalau kita bekerja sudah tidak nyaman dengan yang namanya hal ibadah, kalau bisa cari lagi, jauhkan. Karena kita bekerja, semata-mata kita bekerja terus, tapi ibadah kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala nya bolong-bolong. Ibaratkan kita jauh dari ibadah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipikir-pikir dahulu, cari yang terbaik, yang bisa buat ibadah, kerja yang buat ibadah sholat. Karena hukum sholat wajib. Apalagi 5 waktu itu hukumnya wajib. Ya, paham. Insya Allah ya dilakukan habis ini. Nah, dimanapun datangnya kalau sudah azan, ya, sudah azan berkumandang, santri khususnya, ya, kalau sudah azan ke masjid, ambil wudhu, sholat, sudah dijelaskan di sini. Kita sudah dijelaskan. Mending kalau masih dikasih panjang umur. Nah, barangkali kasih panjang umur, apa enggak rugi badan kita? Gitu. Kalau kita pengen jadi orang, pengen jadi yang bermanfaat, pengen jadi pekerja sampai gajinya besar, sampai mempunyai jabatan yang tinggi, usahanya dong. Usahanya itu benar-benar ikhtiarnya, zikirnya, usaha ikhtiar pekerjaannya gigih juga. Bukan hanya dalam ikhtiar pekerjaannya gigih, tapi dalam keagamaan, bukan dalam hal keagamaan juga, tapi ikhtiar pekerjaannya itu gigih.
niatnya benar-benar. Apalagi kalau kita pengen mengangkat derajat keluarga, itu ujian luar biasa, ya kan? Istri ujiannya yang sudah punya istri. Kalau santri ujiannya wanita, kalau nggak wanita lagi HP, ya itu paham? Ya, jadi wajib sholat itu wajib, ya. Insya Allah bisa berubah dari sini, kita berubah. Amin. 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 Jangan amin doang, karena janji sudah amin itu janji kepada malaikat. Awas, bukan saya yang menagih lagi seorang guru, bukan seorang orang tua lagi yang menagih, tapi malaikat. Ya. Coba direvisi, kenapa nih diri kita nih hawanya rungsing aja, diri kita nih hawanya kesal aja, diri kita nih sempit. Kenapa coba? Apa kita kurang beribadah kepada Allah? Apa kita kurang taklim sama orang tua? Apa kita kurang memuliakan orang tua? Apa kita kurang memuliakan guru? Dari beberapa hal aja dilihat. Kenapa? Pasti itu ada yang kesalahan. Ada aja pasti. Apa karena kita kurang taat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang ibadah? Pasti sok itu. Setelah direvisi sempurna, menjadikan kesempurnaan, percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu tidak tidur, Allah itu maha kaya. Mau buat siapa lagi Allah ngasih? Masalahnya Allah mau tidak mempunyai anak dan tidak diperanakan. Buat siapa lagi kalau bukan insya Allah buat umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niatkan dalam hati yang bersih, sokong. Kenapa? Dari beberapa hal tadi yang saya sebutkan, insya Allah menjadikan kabul hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hajat-hajat kita dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Siapa yang pengen hajatnya dikabul? Tidak ada manusia yang tidak ingin dikabul hajatnya. Seluruh umat manusia menangis meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta hajat-hajatnya dikabul, meminta hajat siang malamnya dikabul, siang malam sholat pagi, sholat siang, sholat sore, sholat meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya tidak ada yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau selain bukan umat Islam, lah berarti kalau tidak mau meminta kepada Allah, berarti beliau semua manusia ini, ada beberapa hal manusia ini tidak mau ibadah kepada Allah, berarti beliau bukan Islam. Paham? Berarti ciri-cirinya orang yang tidak sholat, orang yang tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dulu Islam bukan Islam. Itu aja. Ya. Jadi semuanya semoga ini diperbaiki. Amin. Datang ke majelis ta'lim, ke pondok pesantren, ke masjid-masjid, ya, ikutin kajian-kajiannya, yang insya Allah ikutin kajian-kajiannya, Allah kabul hajat-hajatnya. Perlunya apa kita duduk di majelis ta'lim ini? Ketika kita berdoa, bermunajat agar dikabul hajatnya. Kalau kita duduk sendiri, kita mendoakan sendiri. Kalau kita duduk di majelis ta'lim, di pondok pesantren, di majelis, di masjid-masjid, kita banyak yang bareng-bareng mendoakan, saling mendoakan. Insya Allah dikabul hajatnya. Percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita aja bekerja percaya bahwa saya digaji. Benar. Itu yang menggaji memang manusia, tapi itu secara syariat hakikatnya merizkinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, paham?
Ya, semuanya. Emang kita kerja yang menggaji manusia, tapi siapa yang bisa merubah hati manusia bos kita kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Benar? Akur enggak? Mencoba. Ya, santri pun sama. Kalau kalian pengen menjadikan orang yang bermanfaat, takdim terhadap guru, takdim terhadap orang tua, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan menjadikan orang yang bermanfaat. Itu. Jadi ukuran pekerjaan begitu. Ya. Kalau bos kita ada masalah, nggak mau masuk uang atau bagaimana, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Bos kita juga manusia yang bisa membolak-balikan hatinya itu Allah Subhanahu wa taala. Benar akur kan? Akur. Jangan janda aja yang akur. Masalah janda akur aja. Tapi masalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang nggak akur manusia ini. Masalah janda akur aja, mau mukanya metot, mau miring, mau lurus, mau ke bawah terpucatnya, mau ke kiri ke kanan, yang penting janda. Masalahnya. Ya, yang penting masalah ukurannya ke Allah Subhanahu wa taala. Itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, paham? Itu yang dijelaskan di kitabnya seperti itu. Ya, eman ibadahnya, ya, eman sayang, ya, itu.